Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Yuda di Belajar Bisnis Retail. Hari ini mari kita bicarakan bagaimana cara meningkatkan penjualan toko kelontong kita. Baik toko kelontong kita yang modern ataupun toko kelontong konvensional. Jadi ceritanya begini, konsumen sudah beli, tapi kenapa hanya beli satu produk saja? Kenapa tidak beli produk lainnya? Tidak beli produk pelengkapnya. Nah, di sini yang kita sering keliru dalam pengucapan kata-kata saat konsumen selesai membeli sebuah produk. Seringkali yang diucapkan adalah, "Sudah Pak, sudah Bu," langsung dibayar dan konsumen pulang. Kalau sebagai pemilik toko atau penjaga toko kita hanya seperti itu, diam saja, kita tidak mendorong konsumen untuk berbelanja lebih, kita tidak menawarkan produk yang lain yang bisa menjadi pelengkap produk yang mereka beli, tidak ada sistem di toko kita, tidak ada SOP, sehingga Anda atau karyawan Anda tidak melakukan penawaran ke konsumen Anda, maka penjualan pun tidak akan bisa bertambah. Sekarang ada beberapa pertanyaan untuk Anda semua. Yang pertama, apa sih barang yang dibutuhkan konsumen Anda? Apakah keseluruhan barang yang dibutuhkan konsumen sudah tersedia di tempat Anda? Contohnya toko sembako. Kalau toko Anda hanya menjual sembako saja, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur ayam, susu, bawang merah, bawang putih, gas, garam dapur, semua itu adalah sembako, otomatis yang beli adalah ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga beli minyak goreng 1 liter seminggu juga sudah cukup. Beli gula untuk kebutuhan 1 minggu juga sudah cukup, bahkan bisa lebih. Maka dengan menjual sembako saja itu tidak akan meningkatkan penjualan toko sembako Anda. Sekarang kita lihat toko sembako sudah banyak menjual produk lainnya seperti produk minuman ringan, es krim, biskuit, wafer, kosmetik, rokok, ATK, alat listrik, gerabah. Nah, ini yang saya maksudkan apa yang dibutuhkan konsumen. Kalau yang punya toko sembako itu lebih kreatif lagi, maka mereka bisa melayani order online dan kemudian dia kirim barang tersebut ke konsumen dengan memberikan ongkos pengiriman, sehingga itu akan meningkatkan penjualan karena adanya biaya kirim. Ada juga toko sembako yang sudah bekerja sama dengan PPOB atau perbankan untuk pembayaran listrik, pembelian token listrik, transfer dan tarik tunai, penjualan pulsa, penjualan paket data, pembayaran menggunakan uang digital. Jadi itu semua yang meningkatkan penjualan toko sembako Anda. Setelah semua itu sudah ada di toko Anda, kemudian Anda harus bisa menawarkan semua produk tersebut kepada konsumen Anda. Untuk bisa menawarkan dengan baik, maka Anda harus tahu semua barang yang Anda jual, semua barang komplementer yang memiliki hubungan. Kalian harus tahu itu semua. Maka sekarang pertanyaan yang kedua, apakah Anda sudah mengelompokkan barang-barang yang Anda jual di toko Anda? Jadi contohnya begini, ketika saya sendiri melayani konsumen saya bertanya, "Ibu mau belanja apa?" Kemudian ibunya itu menjawab, "Ini mau belanja buat oleh-oleh, saya mau pergi ke rumah saudara." Nah, berarti keluhnya adalah ibu itu mau belanja untuk oleh-oleh saudaranya, ya kan? Nah, berarti kita harus punya checklist barang apa saja yang cocok untuk dibuat oleh-oleh. Misalkan kita checklistnya untuk oleh-oleh itu gula, teh, biskuit, minyak goreng. Ternyata konsumen hanya beli gula dan teh saja. Maka kita bisa memberi saran ke konsumen tersebut, ke ibu tadi itu, baiknya ibu ditambah biskuit itu lebih bagus buat oleh-oleh. Dan tambah lagi dengan minyak gorengnya, biar lebih komplit oleh-olehnya. Tidak ada salahnya kita memberi tawaran seperti itu. Tidak hanya diam saja, menunggu ibu itu memilih barang, kemudian ibu itu membayar dan pergi. Kemudian kita juga harus punya checklist lainnya. Misalkan checklist untuk konsumen yang ingin pergi kondangan ya. Pergi ke tempat saudara yang punya hajatan. Biasanya ini di pedesaan yang ada membawa satu paket seperti gula, teh, minyak goreng, mie instan, biskuit, roti. Nah, kita harus sudah punya checklistnya. Lagi-lagi kalau mereka belum komplit belanjaannya, maka kita bisa mengingatkan mereka.
Checklist lainnya lagi seperti untuk orang pergi nengok teman yang sakit, orang yang mau bersedekah ke anak yatim, dan sebagainya. Kita harus punya checklist semuanya itu. Selain contoh tadi, yang lebih sederhananya, dengan kita tahu kelompok barang, maka kita bisa menawarkan produk pelengkap dari apa yang dibeli oleh konsumen. Contohnya, misalkan konsumen membeli roti, membeli biskuit, atau membeli cemilan, maka kita harus menawarkan minuman. Kemudian misalkan konsumen beli gula, kita harus wajib menawarkan teh atau kopi. Kalau ada konsumen membeli susu bayi, kita tawarkan pampers dan perlengkapan bayi lainnya, dan lain sebagainya. Intinya kita harus tahu masing-masing kelompok barang tersebut agar lebih mudah menawarkannya kepada konsumen. Seperti itulah penjual yang hebat, seperti itulah karyawan toko yang hebat, karena dia punya checklist. Dia tahu kelompok produk per kebutuhan. Kalau orang beli gula, temannya ya teh atau kopi atau susu, dan itu harus ditawarkan. Kalau Anda ingin benar-benar meningkatkan penjualan dan toko Anda yang menjaga adalah karyawan, maka checklist barang per kebutuhan itu adalah tanggung jawab Anda sebagai pemilik toko. Agar karyawan mau belajar menghafalkan catatan kelompok barang, maka Anda harus mengajarinya. Tapi sebagai catatan, karyawan adalah karyawan. Mereka akan bekerja sesuai jam mereka bekerja. Jadi Anda harus kasih insentif, kasih bonus tambahan apabila mereka bisa meningkatkan penjualan. Maka mereka akan mau melakukan hal-hal tersebut walaupun tidak Anda pantau setiap waktu. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah Anda bisa membuat sebuah paket barang atau tidak? Apakah Anda tahu tidak barang-barang yang bisa dijual secara bersamaan? Contohnya, konsumen akan lebih senang dengan membeli produk yang harganya lebih tinggi tapi dapat dua barang. Karena kalau dibagi dua atau dikalkulasikan, harganya itu jatuhnya itu lebih murah daripada beli satu. Keuntungan kita sebagai penjual adalah mendapatkan profit yang lebih. Karena dari penjualan paket barang tersebut, kita mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada kita menjual satu produk saja. Contoh lainnya, konsumen cenderung lebih suka beli produk tertentu dengan harga yang lebih mahal tapi dapat hadiah. Misalkan beli deterjen dapat piring, beli kopi dapat gelas. Nah, kita harus bisa memaksimalkan produk-produk tersebut. Pertanyaan yang keempat, tahukah Anda barang yang sedang banyak dicari orang saat ini? Karena mereka penasaran. Biasanya ini berkaitan dengan iklan TV. Jadi misalkan ada iklan baru tentang produk mie, produk kopi, atau yang lainnya, maka segeralah jualan produk tersebut. Maka akan banyak yang membelinya karena penasaran iklan dari TV-TV tersebut. Untuk meningkatkan penjualan, intinya kita harus punya sistem penjualan. Kita harus kreatif. Bagi yang punya karyawan, jangan menuntut karyawannya untuk kreatif kalau kalian sendiri saja sebagai pemiliknya tidak bisa kreatif. Apabila semuanya sudah dilakukan, penjualan pun sudah meningkat, harapannya arus keuangan toko akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan profit yang didapatkan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena belum tentu nih penjualannya meningkat tapi profitnya ikut meningkat juga. Ada juga yang penjualannya meningkat tapi profitnya masih sama atau bahkan turun. Untuk yang penjualannya meningkat tapi profitnya tidak meningkat padahal semua strategi sudah dilakukan, itu alasannya kenapa? Besok kita bahas tersendiri di video selanjutnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa mempraktekannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan juga bertanya di kolom komentar, atau bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah praktek strategi ini dan mendapatkan kesuksesan, maka silakan sharing di kolom komentar. Bagi kalian yang suka atau menganggap strategi ini bermanfaat, maka kalian bisa like video ini, share video ini ke komunitas kalian, baik Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.